Apakah duduknya sudah nyaman, Mbak? Oh, sudah Bu, sudah nyaman. Sudah nyaman, oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik. Oke, dengan Mbak siapa ini? Perkenalkan nama saya Alok Dewi Bu, biasanya dipanggil El. Dipanggil El ya, Mbak? Iya. Ya. Kuliah di mana, Mbak? Saya kuliah di Universitas PGRI di Bono, Surabaya Bu. Jurusan apa, Mbak? Saya jurusan BK Bu. Jurusan BK. Iya. Sudah semester berapa ini? Saya semester 6 Bu. Semester 6. Berarti lagi skripsiannya ya, Mbak ya? Iya, lagi pusing-pusingnya. Pusingnya. Ini skripsiannya bab berapa, Mbak, sekarang? Saya masih bab 1 sih Bu. Bab 1 Ya, ya, Mbak ya. jalan bab Ya, 2. saya doakan semoga lancar. Amin. Sampai semhas. Amin Bu. Sampai lulus. wisuda ya Bu Iya, ya. amin, Mbak. Oke, baik. Hobinya Mbak Elok sendiri ini apa? Hobi saya itu memasak. Memasak ya, Mbak ya. Iya. Berarti kalau libur kuliah, berarti Mbak Elok memasak gitu ya? Enggak sih Bu, cuma kalau mood aja saya. Kalau masak. mood aja. Iya, kalau mood aja saya. Oh masak. gitu. Lalu Mbak Elok ini mengikuti organisasi atau kayak seperti UKM di kampus apa? Iya Bu, saya mengikuti UKM Bu. UKM. Iya. UKM apa itu? Saya UKM sepak bola. Hanya UKM saja? Ada sih Bu, seperti SEMA, seperti itu. Oh, SEMA seperti itu ya. Berarti Mbak Elok ini cukup sibuk gitu ya di kampus? Enggak sih Bu. Soalnya saya sudah dua periode Bu, jadinya saya kayak membantu yang cukup saya bantu aja. Kalau sekiranya enggak saya bantu ya enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya. Oh, seperti itu. Oke, baik. Oke, tadi kan Mbak Elok sudah berbicara banyak tentang kegiatan yang Mbak Elok lakukan ya di kampus maupun di rumah, ya Ya. kan? Kebetulan saya juga dulunya itu kuliah di Unipa juga. Iya, seperti itu, Mbak. Saya dulu juga jurusan BK, gitu. Sama berarti. Iya, tapi saya nggak mengikuti organisasi apapun, Mbak. Oh iya Bu. Oke, baik, terima kasih ya Mbak Elok karena Mbak Elok sudah datang ke sini dan ingin dan maulah bercerita. Iya Bu. Oke, baik. Saya harap kedepannya Mbak Elok bisa menyelesaikanlah masalah Mbak Elok yang habis ini mau Mbak Elok bahas. Iya. Oke, baik. Sekarang adakah hal yang ingin Mbak Elok dibicarakan? Ada Bu, saya ingin bercerita tentang situasi yang saya alami sekarang. Oke, apakah Mbak Elok ini sebelumnya pernah melakukan proses konseling? Belum Bu. Belum ya Mbak Iya. ya? Oke, baik, saya jelaskan sedikit bahwa proses konseling itu adalah bantuan profesional yang diberikan konselor kepada konseli, yaitu Mbak Elok, agar Mbak Elok itu mampu memecahkan masalahnya. Iya. Yang dimana di sini saya itu sebagai konselor dan Mbak Elok sebagai konseli. Iya Bu. Seperti itu ya Mbak ya. Iya Bu. Nah, nanti terselesainya masalah dan nantinya itu tergantung Mbak Elok. Iya. Bagaimananya seperti itu ya Mbak. Iya Bu. Seperti itu ya Mbak ya. Iya Baik. Bu. Apakah Mbak Elok sudah paham? Sudah Bu, sudah Bu. Sudah, oke. Perlu kita ketahui bahwa dalam proses konseling ini itu memiliki durasi waktu Mbak, antara 30 menit sampai 45 menit. Nah Mbak Elok ini memilih durasi waktu yang mana? 45 menit Bu. 45 menit, Iya. oke. Lalu untuk waktunya? Maksudnya jadwal yang akan saya Iya. temui besok Iya. gimana? 2 kali pertemuan aja gimana? Berarti seminggu 2 kali pertemuan. Iya, iya Bu. Di hari apa Mbak? Ibu kosongnya hari apa Bu? Saya kosongnya Selasa sampai Rabu aja. Selasa sama Rabu aja. Iya. Kalau boleh Rabu bagaimana Bu? Rabu boleh. Iya, saya Rabu aja Bu, nggak apa-apa. Jam berapa? Kalau untuk jam 2 bagaimana Bu? Jam 2 Bu bagaimana? Jam 2, berarti itu dari Rabu ya Mbak? Iya. Untuk yang hari lainnya? Kalau hari Jumat bagaimana Bu? Hari Jumat saya selesainya itu di jam 1 Mbak, setelah sholat Jumat. Bagaimana? Kalau jam 2 aja sama Bu, disamakan sama hari Rabu. Oh ya, nggak apa-apa Mbak. Iya. Oke, berarti proses konseling untuk selanjutnya Iya. kita melakukan di hari Rabu dan Jumat Iya Bu. dengan durasi 45 menit pukul 2. Iya Bu. Oke, baik. Bisa diceritakan lebih lanjut Mbak, kembali ceritanya tadi? Baik. Saya kan kuliah ya Bu ya. Lalu ini tentang keluarga kan ya Bu ya, Iya. yang saya alami itu saya kan nilai
IPK saya itu kan semakin kesini tuh semakin turun Bu. Lalu orang tua saya itu emang dari dulu itu orang tua saya itu selalu seperti menekankan saya kayak seperti kamu tuh harus bisa seperti ini, kamu tuh harus bisa seperti ini, kayak semua itu saya harus bisa. Nah waktu saya kuliah itu tadi IPK saya waktu turun itu tuh dipaksa untuk kayak kecewa, orang tua saya tuh kecewa kenapa kok bisa IPK saya jeblok seperti ini. Terus saya selalu dibandingkan oleh emas saya karena emas saya IPK-nya bagus, nilainya selalu bagus, adik saya selalu juara di kelas seperti itu sih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Elo sudah menceritakan permasalahannya Mbak Elo. Ya, Saya bisa merasakan betapa beratnya kalau jadi Mbak Elo ya Mbak ya. Tekanan yang kamu alami ini, kamu juga tidak salah lah, merasa lelah juga karena keinginan orang tua Mbak Elo ya, yang ingin IPK Mbak Elo yang sangat tinggi seperti Mbak. Padahal kapasitas yang dan usaha yang Mbak Elo lakukan ini sangat sudah efisien bagi Mbak Elo ya Mbak. Iya. Oke. Baik, tadi kan Mbak Elo bercerita bahwa Mbak Elo ini memiliki permasalahan yang dimana dapat tekanan dari orang tua, karena orang tua itu pinginnya Mbak Elo dapat IPK tinggi, padahal Mbak Elo itu sudah usaha seperti itu. Lalu ketika Mbak Elo ini diperlakukan atau ditekankan seperti itu oleh orang tua, apa yang Mbak Elo lakukan atau rasakan? Menangis Bu, berdiam diri, lalu berusaha semaksimal mungkin apa yang diinginkan orang tua. Oh, seperti itu ya Mbak ya. Bu. Oke, baik. Mbak Elo tadi kan sudah bercerita tentang permasalahan dan juga usaha-usaha. Lalu bagaimana respon orang tua Mbak Elo ini? Orang tua saya kalau melihat saya belajar itu kayak, oh ya udah berarti anak saya ada usaha, tapi itu kayak percuma kamu ada usaha tapi nilaimu itu masih seperti masih itu. Tetap aja, kok segini aja. Soalnya yang ditargetkan oleh orang tua saya kan nilai bagus, terus semuanya harus bagus lah, semua harus perfect seperti itu sih Bu. Apakah orang tua Mbak Elo itu pernah mengucap IPK-nya itu harus seumpama ya Mbak ya 3, berapa gitu atau bahkan 4,00, apakah seperti itu Mbak? Iya Bu. Iya, orang tua saya seperti itu. Berarti orang tua Mbak Elo ini langsung target minta IPK segini. Iya, Mbak ya? 3,9. Iya. Sedangkan IPK saya 3,8. Iya. Seperti itu ya Mbak ya. Iya. Tapi Padahal ya Bu ya, menurut saya itu IPK saya itu sudah cukup bagus gitu. Iya, itu sangat bagus. Orang tua saya itu masih kurang aja. Iya. Ya, kalau saya di posisi Mbak Elo itu juga sangat berat. Seperti itu ya Mbak ya. Kalau Mbak Elo bayangkan nih, dunia tanpa tekanan, apa yang sebenarnya Mbak Elo inginkan saat melakukan usaha-usaha tersebut? Lalu saya ingin kayak teman-teman sih Bu, tidak terlalu ditekan oleh orang tua kalau masalah nilai, masalah pelajaran seperti itu sih. Baik. Apakah teman-teman atau di sekeliling Mbak Elo ini tahu bahwa Mbak Elo itu ditekankan oleh orang tua Mbak Elo tentang IPK? Sedikit yang tahu sih Bu, karena saya tidak bercerita kepada teman-teman saya, kayak bercerita ke banyak orang. Hanya yang teman-teman yang Mbak Elo percayai gitu ya Mbak Elo. Lalu bagaimana respon teman Mbak Elo? Oh ya, cuma bilang ya berarti kamu harus lebih semangat lagi seperti itu. Oke, baik. Lalu keinginannya sebenarnya Mbak Elo ini apa dari tekanan orang tua itu sendiri? Ingin usaha saya itu bisa dilihat oleh orang tua saya gitu loh Bu. Jadi tanpa dirasa kurang. Iya, kayak teman-teman saya kayak menikmati lah perkuliahan itu seperti apa, tapi saya kurang banget menikmati karena tertekan seperti itu. Oke, baik. Jadi keinginan Mbak Elo itu inginnya ya kuliah mengalir gitu aja ya Mbak, tanpa ada tekanan. Iya. Tekanan. Jangan. Oke, baik. Berarti Mbak Elo ini keinginannya tuh pengen ya mengalir aja seperti teman-teman mahasiswa yang lain ya, tanpa tekanan orang tua seperti itu. Iya. Lalu apa yang bisa Mbak Elo lakukan mulai sekarang agar Mbak Elo itu tidak merasa tertekan meskipun orang tua Mbak Elo ini nekan Mbak Elo ya Mbak? Iya. Bagaimana Mbak? Saya usaha, tetapi saya tidak
terlalu mendengarkan oleh orang tua saya. Kalau misalnya orang tua saya kayak ngomong seperti itu, kayak kamu tuh kurang gini ya saya dengarkan, cuma tidak saya terlalu pikirkan. Soalnya kalau saya terlalu pikirkan itu, saya semakin amburadul gitu loh Bu. Iya, memikirkan banyak hal. Oke, baik. Itu langkah yang berani ya Mbak Ella. Iya. Karena Mbak Ella pun juga percaya bahwa Mbak Ella itu juga mampu dengan usaha-usaha yang Mbak Ella lakukan. Seperti Oke, baik. Lalu kemudian usaha-usaha apa yang Mbak Ella sudah lakukan? Usaha yang saya lakukan itu kalau misalnya dosen memberi tugas itu Bu, saya itu langsung berusaha untuk mengerjakan tepat waktu. Kalau misalnya siang dosennya memberikan tugas, malam itu saya berusaha untuk membaca yang dibahas tadi siang. Lalu saya langsung mengerjakannya. Itu sampai kadang begadang Bu, sampai jam 2, jam 3 seperti itu. Berarti Mbak Ella ini kurang tidur juga ya Mbak Ella karena ngerjain tugas, juga tekanan dari orang tua tadi ya Mbak Ella. Iya Bu. Sehingga Mbak Ella nggak pernah mengerjakan tugas itu sampai mepet deadline seperti itu ya Mbak? Iya, nggak pernah. Oke, baik. Jadi usaha-usaha Mbak Ella yang Mbak Ella lakukan ini adalah Mbak Ella selalu belajar sampai larut malam seperti itu ya Mbak Ella, agar yaitu memenuhi kebutuhan orang tua tadi. Iya Bu. Karena orang tua Mbak Ella ini pengen Mbak Ella itu IPK-nya tinggi sesuai harapan orang tua. Iya Bu. Ya emang semua orang tua itu memang memiliki harapan kepada anak-anaknya. Iya Bu. Tapi seenggaknya orang itu harus memahami lah bagaimana anaknya seperti itu. Iya. Oke, baik. Usaha yang dilakukan Mbak Ella itu sudah cukup bagus, akan tetapi lebih baiknya Mbak Ella itu mengatur waktunya. Kayak tadi kan Mbak Ella mengerjakan tugas sampai larut malam ya Mbak Ella. Iya. Oke, jadi lain kali Mbak Ella itu agar lebih produktif lagi ya Mbak ya. Jangan seperti itu Mbak. Lalu komunikasi Mbak Ella ini dengan orang tua bagaimana Mbak? Kurang sih Bu, saya kurang sekali berkomunikasi dengan orang tua. Kurang yang bagaimana Mbak? Ya kalau saya datang dari kampus orang tua saya sudah tidur, saya berangkat ke kampus orang tua saya masih tidur, kurang aku bertemu dengan orang tua. Jadi jarang ya untuk quality time keluarga seperti itu ya Mbak ya. Dari situ juga Mbak Ella untuk kedepannya mungkin komunikasinya dengan orang tua harus diperbaiki ya Mbak ya. Karena perlulah seorang anak itu butuh support dan dukungan dari orang tua, meskipun orang tua menekankan bagaimananya. Jadi Mbak Ella itu untuk kedepannya ya minta saran, bercerita tentang bagaimana Mbak Ella dan bagaimana Mbak Ella itu sudah melakukan usaha-usaha demi menuruti tekanan dari orang tua tadi yang Mbak Ella ya. Oke, Mbak itu sudah. Jadi di sini Mbak Ella itu sudah menyadari bahwasannya sebenarnya orang tua Mbak Ella ini menekankan Mbak Ella seperti itu. Iya. Lalu kemudian ketika Mbak Ella ini merasakan hal seperti itu, solusi apa untuk kedepannya? Ya saya kan tadi Ibu saya harus terbuka komunikasi yang baik. Mungkin saya kedepannya akan memperbaiki hubungan komunikasi saya dengan orang tua. Seperti itu. Jadi perlu Mbak Ella karena Mbak Ella itu bercerita ke orang tua seperti itu ya Mbak. Jangan dipendam sendiri Mbak. Iya Bu. Seperti itu. Baik. Tadi permasalahan Mbak Ella itu juga kedengarannya cukup sangat berat ya Mbak ya. Dia merasa terbebani banget lah sebagai anak. Iya Bu, saya sangat. Tapi di sini saya lihat Mbak Ella itu sudah berusaha sangat keras ya untuk memenuhi tekanan dari orang tua. Tapi tetap merasa tidak dihargai dan merasa kurang aja ya Mbak Ella. Perasaan seperti itu sangat valid dan Mbak Ella itu juga pantas dihargai atas usaha Mbak Ella itu tadi. Di sini apakah ada perasaan Mbak Ella yang masih mengganjal lagi dengan orang tua Mbak Ella yang seperti itu? Sudah Bu, sudah tidak ada. Sudah tidak ada ya Mbak ya. Ya itu tadi Mbak pesan saya ya, jaga komunikasi dengan orang tua, selalu terbuka dengan orang tua ya Mbak ya. Iya Bu. Seperti itu. Kalau begitu apakah masih ada hal yang masih mengganjal lagi dari Mbak Ella? Sudah Bu, sudah cukup. Sudah cukup ya Mbak ya. Kalau begitu kita bisa akhiri sesi konseling pada hari ini. Jika Mbak Ella dirasa nanti belum permasalahannya selesai, Mbak Ella bisa menghubungi saya kembali ya Mbak ya via WA nanti, atau kita melakukan proses konseling di hari Rabu sama Jumat tadi ya Mbak ya, jam 2 dengan durasi 45 menit seperti itu. Terima kasih.
atas keterbukaan hari ini untuk Mbak Elo ya Mbak ya. Iya, Bu. Semoga dengan adanya sesi konseling hari ini Mbak Elo bisa menjadi lebih baik lagi dan lebih terbuka lah dengan orang tua. Iya, Meskipun Bu. orang tua Mbak Elo seperti itu ya Mbak ya. Iya, Bu. Oke. Semoga juga permasalahan Mbak Elo ini bisa cepat terselesaikan ya Mbak ya. Iya, Bu. Ya memang tidak mudah Mbak memiliki orang tua yang selalu memikirkan anaknya. Iya, Bu. Ya jadi Mbak Elo yang sabar aja. Tapi Mbak begitu ya Mbak Elo. Iya, Bu, terima kasih sudah mendengarkan dan memberi saran dan arahannya untuk permasalahan yang saya alami. Oke Mbak Elo, saya juga terima kasih sangat ya Mbak Elo. Iya, Bu. Oke Mbak Elo bisa melihatkan ruang konseling atau tetap di sini Mbak Elo? Saya akan kembali lagi. Oh, aja, Bu. kembali lagi Ya, aja. di minggu depan ya, Bu. Oh nggih. Saya pamit dulu ya, Bu. Ya, Terima kasih, Bu. ya hati-hati Mbak Elo.